Papua merdeka! Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Negara Barat tidak ridho, tidak suka Indonesia luas. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menghasut rakyat Indonesia di berbagai tempat agar mereka berontak. Mereka lakukan gerakan separatis agar mereka memerdekakan diri dari Indonesia. Begitu juga Irian, gerakan Papua Merdeka, saudara. Mereka berikan senjata, mereka berikan modal, habis-habisan berontak. Yang penting merdeka dari Indonesia. Kibarkan bendera, kau harus merdeka, jangan ikut Indonesia. NKRI yang kau harus tahu, kali punya pasukan 1000, Silas punya pasukan 1000, Daniel punya pasukan 1000, Daud punya pasukan 1000. Bangkit kembali sekarang pada tanggal 12 bulan Desember. Itu sampai engkau tidak kasih kemerdekaan ini, saya akan masuk membunuh sampai jalan terus. Saya akan ketemu engkau di bangsa Indonesia harus mengerti kenapa bangsa Papua mau merdeka, dan saya harap ini waktunya untuk rakyat Indonesia harus mendukung. Saya undang untuk berdiri sama-sama untuk mendukung Liberate West Papua. Dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya kecil itu cukup gakum, penegakan hukum. Kriminal. Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah, dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga mengakui. Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69. Disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi. dan PBB, engkau harus buka mata. Di mana engkau? Dari penyanderaan di Selama juga NKRI engkau mengebom di masyarakat sana. Itu juga engkau pakai pilot orang barat dan pesawat untuk kesehatan punya. Demikian sekarang lagi di Derakma engkau pakai pesawat susi air turun dan mengganggu fasilitas masyarakat di gereja. Itu masyarakat itu tidak salah. Engkau harus lawan saya. Saya tidak perlu satu langkah pun. Di mana kami ketemu? Sekali bertemu. Dengan itu, PBB engkau harus putuskan. Sekarang saya minta pengakuan. Saya harus jadi negara sendiri. Cukup korban. Dan sisa saya ini, saya akan berjuang. Terus sampai saya mati. Adik juga akan bangkit. Adik mati akan bangkit lagi. Saya akan kejar engkau sampai perjuangan jatuh. Itu adalah target. Nasib rakyat bangsa Papua itu dikorbankan atas interest daripada Indonesia dan Amerika juga Belanda, sehingga tidak akan pernah membangun Papua di dalam Indonesia. Benny Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan kriminal, tetapi lari. Sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu,
di Indonesia sudah dicabut kewarganegaranya. Lalu bagaimana dia memimpin negara? Itulah yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun. Oleh sebab itu rakyat tidak perlu terlalu takut lah. Itu kan ilusi aja. Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter? Saya tiap hari Twitteran juga. Benny Wenda deklarasikan Republik Papua, Mahfud sebut itu makar skala kecil. Pemerintah bereaksi atas deklarasi Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan apa yang dilakukan oleh Benny adalah bentuk makar. Dia telah melakukan makar. Menurut Mahfud, pemerintah menanggapi hal itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum. Menurutnya untuk sikap makar berskala kecil ini cukup dilakukan dengan penegakan hukum. Makar itu kalau skalanya kecil cukup penegakan hukum. Penegakan hukum tangkap gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi cukup penegakan hukum ini tidak terlalu besar, kata Mahfud MD. Mahfud menyatakan Benny Wenda hanya membuat negara ilusi. Menurutnya, pendirian negara juga memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi seperti keberadaan rakyat dan wilayah yang dikuasai serta adanya pemerintah. Dia menegaskan Papua telah melalui referendum tahun 1969 dan sudah final dan sah menjadi bagian NKRI. Referendum November 1969 kata Mahfud telah disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua sah bagian dari Indonesia. Sebelumnya diberitakan Gerakan Pembebasan Papua Barat ULMWP telah mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Papua Barat dan menominasikan pemimpin mereka Benny Wenda sebagai presiden sementara. Upaya deklarasi itu dilakukan pada 1 Desember 2020, menandai peringatan deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1961 dan pengibaran bendera bintang Kejora. Mereka juga tengah menyusun konstitusi baru. Hari ini kami menghormati dan mengakui nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami. Dengan membentuk pemerintahan bersatu, mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami. Demikian kata Benny Wenda yang kini menetap di Inggris. Seperti yang diatur dalam konstitusi sementara, Republik Barat Papua di masa depan akan menjadi suara hak asasi manusia sebagai kebalikan dari dekade penjajahan pemerintahan Indonesia. Hari ini kami mengambil langkah lain menuju impian Papua Barat yang merdeka. Begitulah imbuh Benny Wenda dikutip The Guardian. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pimpinan United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda sedang membangun negara ilusi. Karena itu Mahfud menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan negara ilusi yang dibangun Benny Wenda. Terlebih Mahfud menambahkan deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat dilakukan Benny Wenda melalui Twitter. Itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menyebut Benny Wenda sedang membangun negara ilusi. Namun demikian Mahfud memastikan pemerintah akan menindak tegas Benny Wenda sebab ada masyarakat yang terpengaruh dengan Benny Wenda. Tetapi tetap ada karena ada pengaruhnya terhadap orang yang ada di situ merasa terpengaruh dan juga ada pengikutnya. Seperti diketahui, pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitternya pada Selasa 1 Desember. Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim UPM sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Mahfud MD mengatakan, Benny Wenda makar dan tak punya syarat untuk mendirikan negara. Dalam konferensi pers virtual pada Kamis 3 Desember, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan pemimpin United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda sebagai tindakan makar terhadap negara. Menurut Mahfud, Benny Wenda tengah merancang sebuah negara ilusi dengan mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat sebab ia tidak memiliki syarat untuk mendirikan negara. Syarat mendirikan negara menurutnya adalah keberadaan masyarakat wilayah dan pemerintahan. Dari ketiga syarat itu, Benny Wenda tak punya alasan kuat untuk mendirikan pemerintahan sementara Papua Barat. Selain ketiga syarat itu, pemerintahan tersebut juga tak mempunyai syarat pengakuan dari negara lain termasuk keterlibatan dalam organisasi internasional, di mana tidak ada yang mengakui dan memang didukung satu negara kecil di Pasifik namanya adalah Vanuatu, tetapi itu kecil daripada ratusan negara besar. Vanuatu adalah kecil dan tidak bisa masuk ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik. Sebagai langkah lebih lanjut, Mahfud memerintahkan Polri untuk menangkap Benny Wenda karena telah melanggar keamanan negara. Sementara itu, Deputi 5 Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta HAM Kantor Staf Presiden KSP Jaleswari
Pramodawardhani menyebut bahwa tindakan Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat dapat dianggap melawan hukum. Deklarasi ULMWP ini bahkan bisa ditindak sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Menurut Jaleswari, hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah. Berbagai presiden putusan pengadilan juga sudah menekankan bahwa pemerintahan yang sah adalah yang punya kendali efektif terhadap suatu wilayah. Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat tidak lain adalah pemerintah Republik Indonesia. Hal ini, kata Jaleswari, terbukti dari adanya berbagai urusan administrasi pemerintahan Indonesia di kedua provinsi tersebut. Bisa dilihat misalnya dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintahan yang sah. Sementara menurut Jaleswari, klaim pemerintahan ULMWP yang dideklarasikan Benny Wenda tak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah sesuai dengan hukum internasional.